Sekarang akan saya praktekkan, saya pertunjukkan cara bongkar dan pasang prosesor serta heatsink atau kipas pendinginnya. Yang perlu diperhatikan ya, pertama-tama yang baik itu kalau bongkar pasang motherboard sudah diambil, dibuka bautnya dari casingnya. Nah, di sini perhatikan, coba di zoom ya. Di sini ada tanda panah ya. Arah panah ini menunjukkan arah putar ya untuk membuka kipas atau heatsinknya. Jadi pakai obeng min ya, kita perhatikan. Ini kita putar ke arah panah. Sampai kira-kira 180 derajat. Atau 45 derajat ya, 180 dalam 45 derajat. Ini kabel fan juga pastikan sudah dicabut dari tempatnya. Ini kita tarik. Ini sudah, perhatikan bahwa pasta ini prosesornya ini jangan jangan diusap atau dibersihkan ya kalau kita tidak punya pengganti atau replace-nya. Ini kelihatannya dari warnanya, ini juga bawaan dari prosesor biasanya lebih baik. Kalau tidak ada problem ya kita biarkan aja. Nah, ini hasilnya, ini sistemnya kunciannya ya. Nah, ini yang sering fatal, sering banyak terjadi kesalahan adalah ini ujungnya ini ya. Ini kan seperti terpecah ini ya. Nah, ini tidak pas ya, karena ini dipaksa, akhirnya tidak bisa. Kalau ini posisinya misalkan terbuka seperti ini, tidak pas masuk kepada lubang kuncinya sini, kunci kipas, terjadi patah. Kalau sudah patah ya tidak bisa dipakai lagi, karena supaya pendingin atau heatsink ini berfungsi dengan baik, ini harus kontak ya, permukaan ini kontak sempurna dengan prosesor tersebut. Nah, ini sekalian tadi fokus ke sini ya. Ini juga tadi kan diputar ya, nanti kalau mau dipasang kita putar sebaliknya. Kita putar arah berlawanan dengan panah, semuanya kita siapkan seperti ini. Ini yang sering lupa ya. Kalau lupa memutar nanti tidak akan bisa mengunci dengan otomatis. Nah, ini kan perhatikan ujungnya juga. Ini pakunya ya, paku hitamnya ini sudah ditarik ke atas. Seperti ini. Jadi ini yang sering terjadi, makanya kan kenapa bisa bikin video ini, karena kalau tidak diterangkan satu persatu dan kalian tidak fokus melihat, pasti akan kesulitan. Berikutnya untuk buka ini kaitannya kita tekan ke bawah, lalu prosesornya kita ambil ini aja ya, kita ambil. Nah, ini prosesornya, ini modelnya, kakinya adalah di motherboard. Prosesor ini kan kalau generasi lama ini kakinya masih bawaannya masih nempel di prosesor tersebut. Sering sekali terjadi kecelakaan kakinya patah. Kalau sudah kakinya patah tidak akan bisa dibalik lagi. Ini model kakinya, ini modelnya seperti duri ya. Ini pun bisa terjadi kerusakan bila mana kalian tidak pas ya untuk masang ini, orientasi salah, sehingga akan rusak atau kan itu akibatnya akan bagi lagi. Ini kalau kita perhatikan
kita samakan dengan tonjolan yang tolong di zoom ini di apa ya, di motherboardnya, di tempatnya casing ini ya, seperti ini. Dua ini disesuaikan dengan dua lubang di dua cekuan ya di prosesor seperti ini. Nah, ini kalau ini kita lihat, pastikan ini sudah duduk rapi ya, ini jadi sejajar semua, tidak arahnya tidak ada yang miring ya, ini sudah pas. Baru kita tutup ini penguncinya dan kaitannya ini kita tekan. Nah kalau seperti ini ya, baru ini dipasang ya, dan pastikan ini biar bebas. Ini kita lepas dulu, sama lah kalau kita buka prosesor, buka RAM dulu, sudah saya jelaskan, tekan dua ini RAM-nya kita buka. Nah ini ya, kita lihat kan sudah rapi semua ya, jangan sampai ini banyak kasus ya, apalagi komputer praktikum biasanya ini sudah buka ya, makanya kita pasang dulu. Sebetulnya ini segi empat ya, sama sisi ya, jadi diputar-putar pun tidak masalah ya, sama aja. Cuma kita orientasinya, pegangannya adalah di kabel ini ya, kabel ini kita paskan ya, kita sesuaikan ya, yang cocok bahasanya dengan posisi. Kalau sudah pas ya berarti arahnya seperti ini. Kalau misalkan ini dipasang seperti ini ya tidak masalah ya, cuma ini kan jadi repot ya, harus bongkar ini, dan arahnya pun bisa jadi bermasalah ya. Dan yang harus kita perhatikan juga, jangan sama untuk pemasangan ini lah, kabelnya ini harus aman, terhindar dari putaran kipas pendingin ini. Oh iya, ini kan juga komputer yang dipakai ya, saya jelaskan lagi di sini. Biasanya kalau kita juga harus rutin menghilangkan debu di dalam pendingin ini ya. Ini dari aluminium, biasanya sudah banyak debunya juga ya, karena di sini mutarnya dia juga otomatis menghisap debu, sehingga kalau di sini banyak debu akan mengurangi efektivitas pendinginan dari prosesor ya, karena prosesor jadi panas dan panasnya mengalir kepada heatsink ini. Ini juga dibuat sirip-sirip karena permukaannya biar lebih luas dan didinginkan oleh kipas atau fan ini ya, itu seperti itu. Ini juga bawaannya kita lihat terusnya dengan ini Intel, ini juga insya Allah akan jarang sekali rusak ya kalau bawaannya ini ya. Makanya dulu pernah saya sampaikan, kalau jadi beli prosesor kita baiknya beli yang model box ya. Kalau model box itu biasanya sudah include pendinginnya. Kalau kita beli tray tanpa kipas pendingin biasanya bermasalah nanti akan kipasnya ya. Tidak ada kipas yang sebaik ori bawaan dari pabrik Intel. Jadi saya ulangi, ini pas kemas seperti ini, kita paskan dulu ya, seperti ini lubangnya ya, seperti ini ya, dan dipegang seperti ini, kita lihat ya, kita pastikan seperti ini kan tadi. Nah, ini dirapat pun bisa ya, coba saya lihat ya, ini saya tekan sebentar. Jadi jangan ditekan ininya, tekan ininya dulu ya untuk memastikannya, yang bawah dulu. Untuk supaya pas dulu kita pegang. Nah ini, maksud saya seperti ini kan, ini sudah masuk ya. Kadang-kadang ini tidak pas ya, masuk satu ya, terus dipaksa nanti patah. Ini kan udah dua. Jadi sebelum paku pengunci ditekan, pastikan ini ya masuk dengan sempurna. Makanya ya kita sebaiknya ya, apalagi kalau motherboard baru ya, harus dilepas ya dari casingnya. Dan kita maksudnya tadi ini yang didorong ya, bukan ini, bukan pakunya, untuk memastikan. Nah, kalau untuk mengunci baru kita seperti ini. Kalau sudah sempurna seperti ini ya, bisa ya seperti ini kita tekan ya. Ini kan untuk memastikan, walaupun tadi sudah saya putar, kita putar lagi berlawanan arah dengan panah ini tadi, baru kita tekan ya, sampai terjadi bunyi klik ya. Ini dulu ya, jangan ini dulu, yang bagian ini terakhir ya, dan arahnya menyilang. Perhatikan ya, arahnya menyilang dari sini, 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 ini. Pokoknya yang terakhir, yang sisi luar.
ataupun dari sini ya ini menyilang ke sini, ke dalam dulu ini, baru ini yang terakhir di luar. Kenapa begitu nanti akan saya jelaskan ya. Ini tekan dulu. Nah kan ada bunyi klik. Nah yang ini ya tekan. Nah kan ada bunyi klik ya. Ini enak karena komputer sudah bukan baru ya. Kalau komputer lama biasanya agak susah. Nah, tekan yang terakhir ini ya. Makanya ini kenapa terakhir ya tadi, supaya kita enak ya. Biasanya terakhir ini seringkali keras ya. Sebelum kita tekan pastikan dulu ya. Nah, ini sudah masuk ya. Saya bolak-balik, ini memang sering terjadi kerusakannya di sini. Nah ini nanti kita tekan seperti ini ya. Makanya kenapa di luar, karena ini seperti ini ya. Kalau satu, kalau tidak kuat ya 2 jempol ini ya. Yang tangan 2 di bawah ini sebagai dasarnya. Ini kenapa diangkat gini, supaya pakunya yang keluar tidak neken ya. Kalau ditaruh di bawah, kecuali bawahnya itu spons yang tebal, bisa langsung ditekan seperti ini ya. Tapi kalau saya mengajarkan ya lebih baiknya seperti ini, tekan. Kan bunyi kliknya. Kalau untuk ngetes biasanya kita tarik sini ya. Nah, nanti waktu kalian menginstal, merakit, saya akan ngetesnya, termasuk penilaian adalah pemasangan ini ya. Nanti saya tarik ini ya. Biasanya kalau lepas berarti pemasangannya tidak sempurna. Sering kali terjadi ini lupa ya. Lupa di jadi kalau membuka ya. Ini kan pakunya mendorong ya, dikunci. Selama pakunya ini yang hitam ya, tolong di zoom ya. Nah ini kan kelihatannya ya seperti ini. Kalau misalkan tadi saya buka dulu ya. Kalau misalnya seperti ini ya, kalian tekan gini ya, walaupun ditekan bolak-balik ya nggak akan mengunci, malah rusak nanti ini ya. Kalau tidak diputar lagi. Kenapa? Karena sistemnya di sini penguncinya harus diputar dulu, baru ditekan ya. Di sini ada sistemnya, ada seperti kaitan dan penguncinya ya. Ya makanya saya bikin video khusus bongkar pasang ini, karena ya banyak sekali yang tidak paham dan mengabaikan ya, sehingga kesulitannya ya. Makanya seperti ini. Jadi ini pastikan dulu ya, kan yang terakhir pastikan ini sudah masuk dulu yang putih ya, tinggal kita dorong. Nah, sudah, baru ini kita pasang. Demikianlah cara bongkar pasang heatsink pada komputer desktop. Semoga yang saya sharing ini membantu kita semua. Terima kasih. Selamat siang, salam sukses.